Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita ingin melanjutkan kajian di kitab Ar-Rawabilus Saib Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sekarang di bab tentang fi dzikri ta'am wasyarab, tentang zikir-zikir atau bacaan-bacaan pada saat makan dan minum. Tetapi nanti saya lebih menekankan, saya imbangi kajian ini dengan kitabnya Syekh Abdullah Falih itu tentang fannaru aula bihi asaru aklil haram. Jadi kalau diterjemahkan literally, kitab ringkasan kitabnya kecil itu, neraka itu lebih pantas dan layak buat orang-orang yang makan makanan haram. Ngeri juga itu. Kitabnya kecil, ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Al-Fali, itu kecil, risalahnya tidak terlalu banyak, tetapi baca itu mengerikan. Jadi didasarkan pada hadis, lalu kemudian hadis itu dipakai menjadi judul fannaru aula bihi asaru aklil haram. Neraka itu lebih layak, lebih pantas bagi orang yang makan makanan haram. Baik itu makanan haram karena zatnya itu memang haram, atau terutama ini adalah karena hasil uang atau harta untuk mendapatkan makanan itu dari yang haram. Itu mengerikan, ternyata mengerikan. Sementara ini kita menganggap ya pokoknya makan sajalah, makan saja, minum saja, itu urusan-urusan lain saja gitu kan. Ternyata luar biasa. Sebelum saya ingin lanjutkan, saya sempat kemudian menyampaikan hal yang menarik dari Imam Ahmad itu ketika menyatakan urusan makan itu termasuk urusan agama. Urusan makan itu urusan agama. Sehingga kalau ada kitab risalah kecil fannaru aula bihi, ya, neraka lebih layak, lebih pantas asaru aklil haram, bagi yang makan haram, itu wajar. Ini loh, makan itu bukan urusan, dianggap itu urusan luar agama, enggak. Kata Imam Ahmad, makan itu urusan agama. Beliau mendasarkan pada dua ayat yang dipakai oleh beliau sebagai dasar menyatakan bahwa urusan makan itu adalah urusan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal kebaikan. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah 172. Jadi urusan makan itu bukan sesuatu yang sederhana. Sampai kemudian ada banyak kitab yang membahas tentang fikih makanan dan minuman, termasuk hal-hal yang boleh dimakan dan tidak dan sebagainya. Saya punya kitab terakhirnya dari disertasi Syekh Shalih Al-Fauzan, itu fikih makanan al-at'imah wa ahkamuha. Tidak hanya menulis tentang makanan itu dari sisi kesehatan, tetapi luar biasanya bahwa pengaruh makan kita dan makanan yang masuk pada diri kita ini punya pengaruh terhadap hati kita, terhadap pikiran kita, terhadap perilaku kita, ketaatan kita dan sebagainya. Banyak pengaruhnya, luar biasa. Ini masalah makanan. Maka kalau yang kita makan itu adalah makanan yang halal, lalu dari pendapatan yang halal juga,
maka otak kita, pikiran kita, hati kita, perilaku dan ketaatan kita termasuk doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Namun sebaliknya, saat kemudian kita makan makanan dari hal yang tidak baik, maka otak kita, pikiran kita, perilaku kita akan punya pengaruh terhadap kehidupan keseharian kita. Maka saya sering menyatakan di pembinaan anak-anak kecil itu, bapak dan ibu sebagai orang tua jangan cuma menyalahkan anaknya yang malas untuk beribadah. Jangan koreksi. Barangkali makanan yang kita berikan kepada anak kita ada dari harta yang tidak halal, karena itu punya pengaruh besar untuk menjadi malas dan tidak menjadi taat, susah untuk menjadi orang yang taat itu. Jangan meremehkan masalah persoalan makan ini. Sampai kemudian saya sempat kemudian tadi melihat bagaimana rasa takutnya Rasulullah SAW, para sahabat, orang-orang saleh itu terhadap makanan ini. Kita perhatikan misalnya yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW suatu saat merasa begitu sangat gelisah. Tiba-tiba malam itu beliau merasa cemas sekali, sampai kemudian istri beliau, ada salah seorang istri beliau yang menanyakan, kenapa engkau baginda ya Rasul, kenapa engkau sampai kemudian cemas dan gelisah? Apa jawab Rasulullah SAW? Inni kuntu asab tamratan tahta janbi fa akaltuha wa kana indana min tamratis sadaqah fa hasitu an takuna min. Aku tadi itu, kata Rasulullah, ketika di ranjang itu kok ada kurma satu, lalu Rasulullah makan itu kurma itu satu. Aku khawatir bahwa kurma itu adalah termasuk kurma-kurma sedekah, karena memang Nabi itu, Rasulullah SAW itu diharamkan untuk makan makanan dari sedekah itu. Takut itu bagian satu kurma yang kemudian punyanya dari kurma sedekah. Aku takut, cemas, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudah, ternyata begitu cemas dan takut hanya gara-gara makan satu kurma yang itu dicemasi itu adalah makanan dari sedekah itu. Bagaimana dengan kita yang selama ini tidak pernah peduli, sudah pokoknya kosapa halal itu kalau lagi sadar, itu lagi tidak sadar tidak ada begitu itu. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah kemudian memuntahkan makanan yang berasal dari budaknya itu. Jadi ceritanya, ketemu budaknya datang itu, lalu kemudian ngasih makanan. Ya biasalah orang namanya, umpamanya ketemu, ini apa, dimakan sama Abu Bakar As-Siddiq. Terus sambil makan itu tanya, dari mana yang kamu dapat makanan ini, gitu kan. Ceritalah budaknya itu bahwa dulu itu budaknya Abu Bakar ini pernah di zaman jahiliyah ngobatin orang yang sakit. Jadi seperti dukun gitu, padahal saya tidak tahu katanya, tapi kok delalah orang itu di masa jahiliyah itu, kok delalah orang ini sembuh dengan cara pengobatanku itu, tidak sengaja tiba-tiba sembuh. Lah barusan ketemu orang itu lagi, yang tadi diobati itu, ketemu orang itu, lalu ketika ketemu dengan Abu Bakar lalu dikasih uang, bahasa kita dikasih dinar dirham ini gitu loh, bahasanya upah dulu tidak sempat dikasih. Nah uang itu atau dinar itu, dirham itu, lalu kemudian dibelikan makanan oleh budaknya Abu Bakar. Dari itu katanya langsung budak Pak itu Abu Bakar langsung ngambil makanan itu, dimuntahkan lagi. Khawatir jangan-jangan uang atau dirham atau hasil dari upah yang diberikan kepada budaknya Abu Bakar As-Siddiq itu berasal dari sesuatu yang tidak halal, karena itu diberikan untuk mengobati, jadi dukun waktu itu, ditumpahkan. Dari saking hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan kita sekali lagi? Tidak ada, yang penting Ariel Adit soto gitu kan. Sudah itu, insyaallah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu, sampai kemudian
saya tidak pernah makan sesuatu yang kemudian masih belum jelas posisi kedudukan makanan itu, dari siapa, terus halal apa tidak, itu saya tidak pernah sedikit. Lebih baik saya lapar nunggu dulu. Lalu kemudian kita menganggap bahwa makanan itu bukan urusan agama, urusan agama itu cuma yang tampak-tampak saja. Bukan. Jadi kalau Syekh Abdul Al-Fali itu menulis fannaru aula bihi asaru aklil haram, maka yang pantas buat orang yang suka makan makanan yang haram itu adalah neraka yang layak dan pantas itu. Nanti akan saya sampaikan pengaruh luar biasa dari orang yang kemudian memakan makanan haram, baik dari zatnya itu memang haram, atau kemudian pendapatan dari mendapatkan makanan itu, atau upah atau uang dari mendapatkan makanan itu, untuk mengoreksi diri kita sendiri juga nanti ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kembalikan ke kitab Al-Wabilus Sayyib dulu. Saya bacakan beberapa hal yang saya ambil dari kitab itu tentang fidzikrit ta'am wasyarab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah saya ambil riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fi awwalihi. Fa in nasiya ayyadhkur ismallah ta'ala fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah dia menyebut nama Allah di awal waktu makan. Jadi minimal baca bismillah, sungguhan itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sungguhan itu baca itu. Namun saat kemudian dia lupa baca bismillah, ingat di tengah-tengahnya atau ingat di akhir mau selesai makan, maka bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu, atau di riwayat lain disebutkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Jadi jangan lupa. Jadi kalau lupa baca bismillah, ingat di tengah-tengah makan, maka bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Atau kemudian ingat menjelang terakhir mau makan, kok baru ingat, tidak baca bismillah, bacalah kalimat Allah itu dengan membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadis dari Umar bin Abi Salamah tentang makan dengan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Umar bin Abi Salamah, ya bunayya sammillah ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anakku, sebutlah nama Allah Ta'ala, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Jadi beliau menasihati, sebutlah nama Allah kalau kamu mau makan, lalu pakailah tangan kiri, ke tangan kanan ya, pakai tangan kanan, lalu kemudian ambillah makanan yang terdekat. Nah, ini etika juga. Jadi untuk kita menunjukkan tidak geragas terhadap makanan itu, tidak gitu ya. Kalau sekarang itu ada sih model meja itu, model meja diputar tuh. Jadi saya pernah makan di sebuah tempat itu, model makanan itu kan suruh yang paling dekat. Kalau yang paling dekat, kalau bapak kebetulan yang dekat cuma tahu sama tempe, pas cukup senyaman bode jauh itu, aduh, katanya Nabi itu perintahnya cari yang dekat ya, yang terdekat. Pas itu abas-abasan beremar ya. Pesannya Nabi itu makan dengan menyebut nama Allah, lalu pakai tangan kanan, lalu yang terdekat. Nah sekarang bisa disiasati dengan apa? Disiasati dengan mejanya itu bisa diputar. Saya pernah makan di satu tempat, itu ikannya itu diputar, itu kan gantian yang mau makan tahu. Itu model luar biasa itu ya. Nah
pakai tangan kanan, lalu kemudian yang terdekat. Nah, cerita pakai tangan kanan ini ingat, karena kalau pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, lalu makan pakai tangan kiri, itu berbahaya, setan bisa ikut di situ. Nah, jadi ada cerita seorang yang diru'ya padahal dia hafal Quran. Konon kabarnya dia hafal Quran. Kok bisa kamu masuk itu, setan itu, jin itu kok bisa masuk itu? Ternyata tanpa sengaja tiba-tiba lalu kemudian dia minum pakai tangan kiri, masuklah di situ. Hati-hati. Jadi setan itu bisa masuk dengan berbagai macam cara, termasuk dalam urusan makan ini. Nah, yang ketiga tadi sudah disampaikan, sama juga isinya, tetapi ada tambahan riwayat tentang bila lupa baca basmalah. Ya, riwayat dari Umayyah bin Makhsi itu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW duduk, pada saat itu ada seorang laki-laki yang sedang makan, lalu kemudian orang ini rupa-rupanya lupa baca basmalah. Nah, setelah mau terakhir tinggal satu suap sudah, lalu orang ini baru membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Lalu kemudian ketika orang ini tinggal satu suap baca bismillah itu, Rasulullah yang melihat orang laki-laki ini makan, lalu kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian bersabda, mazalas syaitan ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi ta'ala istaqa'a ma fi batnihi. Setan itu ternyata terus menerus bareng makan orang ini. Saat tidak baca basmalah itu, setan ikut makan juga, mengenyangkan. Namun saat kemudian tinggal satu suap, kemudian dari dia baru baca bismillah itu, baru ingat lalu baca, saat itu kemudian setan memuntahkan isi perutnya. Nah, jadi selama bapak dan ibu makan tidak pakai bismillah sampai terakhir kenyang, tidak baca-baca, itu masih ngasih makan setan itu ya. Makanya setannya gemuk-gemuk ya, suka menggoda karena dikasih makan. Jadi jangan sampai lupa itu. Nah, berikutnya ada etika yang kemudian beliau lakukan. Pertama, ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan, sama sekali beliau tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai makanan, ya dimakan, tapi jika beliau tidak berkenan, ya diam saja, ditinggalkan. Ini etika. Saya sering kalau makan sama teman, sama orang itu ngomong di depan orang, jadi etika yang benar. Kalau sudah enggak, sudah. Apalagi bau astagfirullahaladzim, tidak usah. Apalagi tidak suka, jangan, tidak usah. Cukup ada etika yang perlu kita perhatikan. Saat kemudian Rasulullah itu punya kebiasaan, kalau suka dimakan, kalau tidak ya ditinggalkan saja, tidak usah dengan komentar macam-macam. Nah, kemudian berikutnya ini penting, makan bersama. Dari Wahsy radhiyallahu an, anna nasan qalu ya Rasulullah inna na'kula wa la nasba, qala fala'allakum taftarikun, qalu na'am, qala fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru ismallah ta'ala yubarik lakum fi. Orang-orang mengadu, kata Wahsy itu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami makan tetapi tidak pernah kenyang. Beliau bertanya, barangkali kalian makan dalam keadaan sendiri-sendiri? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, kalau makan berkumpullah kalau makan bareng-bareng gitu ya. Karena ketika makan dengan bareng-bareng itu lalu menyebut nama Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan terhadap makanan itu. Ini penting buat kita sekalian, Bapak dan Ibu. Usahakan kalau makan harus bersama. Ya, kalau di sini enak ya bareng-bareng gitu, jangan makan sendiri-sendiri. Kalau di rumah istrinya aja, anaknya diajak. Jangan pernah sendirian. Paling tidak dengan teman.
Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya kebiasaan yang dipuji sekali. Nabi Ibrahim itu ternyata yang nanti akan menjadi Nabi yang kita bincangkan di hari-hari Dzulhijjah nanti ini. Nabi Ibrahim itu satu punya kelebihan, beliau itu tidak pernah makan sendiri, tidak pernah makan sendiri, selalu ingin ngajak orang. Dia tidak makan kalau sendiri, selalu ngajak temannya, selalu ngajak sahabatnya. Habis dari ini enak Bapak ya, mulai besok ya. Cek mikirnya dompet ya Ustaz. Yang penting kalau makan tina nyaman makan kok agak TV itu kan gitu kan. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai dipuji oleh Allah, sampai uswah itu dua, nanti kita bahas di kesempatan lain. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu uswah itu, teladan itu disebut kepada Nabi Ibrahim dan uswah kepada Nabi Muhammad. Jadi dua nabi ini disebut ini yang perlu diteladani gitu. Makanya kalau bapak dan ibu kalau diajarkan oleh Rasulullah SAW bacaan salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kan luar biasa. Kenapa tidak nabi yang lain misalnya kan? Nah ini, jadi nanti ada sesuatu yang menarik nanti kita sampaikan di kesempatan lain. Jadi uswah itu untuk Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Nah beliau itu selalu makan bersama. Nah Rasulullah SAW mengajarkan kita bukan hanya kemudian akan menjadi cukup makanan itu ya. Jadi model makanan kalau kira-kira tidak cukup, tapi kalau nanti kumpul itu pasti cukup, dicukupkan oleh Allah, asalkan makannya ngumpul bareng. Yang sedikit itu akan jadi cukup gitu loh bahasanya, dengan catatan makan bareng. Nah dalam konteks seperti kita, Bapak diusahakan jangan makan sendiri, jadi jangan seneng-seneng sendirilah. Nah urusan terserah lah di sana, jangan ya, pokoknya harus bersama teman atau sahabat itu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir adalah yang saya ambil hadisnya adalah doa sesudah makan, walaupun bervariasi di kitab itu, tetapi saya ambil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi SAW apabila selesai makan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini yang masyhur yang sering kita baca. Silakan bacaan yang lain, tetapi paling tidak ketika makan itu membaca bismillah. Kalau kemudian lupa, ingat di tengah-tengah atau di akhir, maka bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Lalu kemudian selesai makan membaca alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu kajian di kitab Al-Wabilus Sayyib Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya ingin tambah karena ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa urusan makanan itu atau urusan makan itu bukan urusan sederhana, tapi urusan penting. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Efek atau akibat memakan makanan haram, baik itu karena zatnya memang haram yang kita makan atau zatnya halal baik, tetapi kemudian proses untuk mendapatkan makanan itu dari harta yang tidak benar, baik itu dari harta korup, menipu, ngerampas, memungli, hasil suap dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati, baik makanan yang kita makan itu haram zatnya ataupun kemudian dari cara mendapatkan makanan itu dari harta yang tidak benar. Apa efek pertamanya? Yang pertama yang saya baca di kitab Fannaru Aula Bihi Asaru Aklil Haram itu, yang pertama efeknya adalah doa yang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah menjadi tidak terkabul. Ma'udzubillah. Mari kita perhatikan satu riwayat yang sudah masyhur. Ini saya ingatkan sebelum saya bacakan hadis yang sudah masyhur itu. Saat Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajaba da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu
perbaikilah makananmu, niscaya doa-doamu akan terkabul. Coba perhatikan, Rasulullah menasehati Sa'ad bin Abi Waqqas itu, perhatikan makanmu, coba makananmu itu perhatikan, kata Rasulullah. Nanti kalau kamu baik makananmu, halal, bagus, thayyib, dari harta yang halal, doa-doamu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, kita tidak pernah memperhatikan selama ini bahwa doa-doa itu ada kaitannya dengan masalah makan. Ternyata Rasulullah pesannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, perhatikan makananmu itu. Kalau kamu sudah bagus makananmu, maka doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara sahabat-sahabat yang dapat pujian hebat kalau berdoa itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hati-hati dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dulu takut orang kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, hati-hati kalau sudah, oh Sa'ad bin Abi Waqqas doa macam-macam, karena setiap beliau berdoa pasti dikabulkan. Hebat itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada juga Uwais, ya, Uwais itu juga doanya makbul. Sampai Umar minta doa kepada orang yang kira-kira dikabulkan doanya. Maka sunnah juga boleh kita minta doa kepada orang yang kira-kira orang itu memang orangnya bagus, zuhud, yang kemudian akan mustajabah. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang pilihan. Dan ternyata nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang kemudian membuat apa yang menjadi doanya ditakuti oleh orang, karena pernah ada orang yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, didoakan panjang umur orangnya itu, karena dia bohong, berdusta, tapi kemudian tidak mati-mati, sakit terus terakhir itu. Ini aku kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya. Hati-hati, ada orang yang kemudian doanya itu mustajabah. Hati-hati dengan orang yang kemudian berucap, berdoa kepada Allah lalu kemudian dikabulkan. Hati-hati, jangan-jangan yang sedang berdoa itu adalah orang yang luar biasa diterima doanya. Hati-hati, hati-hati. Makanya jangan sampai menyakiti orang, karena kalau orang menyakiti orang lalu dia berdoa sedangkan dia itu adalah doanya mustajabah, habis kita itu. Jadi jangan pernah mencela, menyakiti orang, karena kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Takut kena seperti orang itu, hati-hati ya. Nah, hadis yang ingin saya bacakan ini masyhur sekali. Nabi SAW pernah menggambarkan ada orang yang memiliki 4 faktor yang kalau dia melihat adab-adab doa itu, kalau pakai 4 faktor itu kemudian pasti diterima sudah sama Allah. Tapi ternyata karena 1 faktor, kemudian faktor yang lain itu tidak ada gunanya. Apa itu? Digambarkan yang pertama adalah Rasulullah SAW menggambarkan begini: wa qaddaraka ar-rajulu yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Rasulullah menggambarkan, sungguh beliau menyebutkan orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan, Tuhan, Tuhan. Sementara kata Rasulullah SAW, makanan yang dia makan dari yang haram, minuman yang dia minum dari yang haram, lalu kemudian pakaian yang dia pakai juga dari yang haram, maka bagaimana mungkin kemudian doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu perhatikan hadis ini supaya kita kemudian paham. Ternyata Rasulullah SAW menggambarkan ada 4 adab, 4 etika, 4 faktor yang membuat seseorang itu kemudian cukup syarat untuk diterima, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Orang yang digambarkan di dalam hadis ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, melakukan safar. Kita tahu di riwayat yang lain dari Abu Hurairah itu, salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna
dakwatul mazlum wa dakwatul musafir wa dakwatul walid ala waladihi, rawahu Abu Dawud. Ada 3 doa yang mustajabah, yang tidak diragukan pasti akan diterima doanya. Yang pertama adalah doanya orang yang disakiti, doanya orang yang dizalimi. Hati-hati, maka jangan pernah kita menzalimi dan menyakiti orang, karena kalau dia berdoa itu tidak ada hijab dirinya dengan Allah, pasti dikabulkan. Yang kedua, doanya orang yang sedang melakukan safar. Jadi orang-orang yang berangkat haji, orang-orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan-perjalanan jauh, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu gambaran di dalam Al-Qur'an itu yang saya baca, kenapa orang yang safar itu doanya kemudian dikabulkan? Karena pada saat itu ketawakalannya kepada Allah itu luar biasa. Coba digambarkan di dalam Al-Qur'an, nanti orang-orang yang kemudian naik kapal, naik perahu, sudah tidak ada pulau-pulau lagi, cuma ada di lautan. Apa yang ada di pikiran dia? Allah, Allah. Jadi kalau sudah ombak-ombak tinggal mau tenggelam, apa yang diucapkan? Tidak ada dunia, tidak ada itu mobil, itu tidak ada harta, semua ditinggalkan. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Betul-betul Allah saja ada di situ. Naik pesawat gitu, kalau ada kira-kira guncangan apa, Allah yang diingat, cuma Allah saja. Jadi betul-betul keikhlasannya kepada Allah itu kuat, sehingga doanya orang safar ini luar biasa. Beda dengan kita, tidak dalam keadaan safar, santai-santai aja, ya Allah, gitu saja kan, tenang. Tapi kalau coba bisa dibayangkan yang pernah mengarungi lautan, naik pesawat, kira-kira kalau sudah terguncang tuh Allah, ya Allah, ya Allah, hanya Allah betul waktu itu. Itulah kenapa kemudian doanya orang safar itu kemudian menjadi mustajabah. Walaupun ada juga anekdot Bapak Ibu sekalian, anekdot bohongnya manusia itu. Ya, pada saat sudah mau tenggelam, ya Allah, pokoknya selamat. Mobil di rumah itu Innova, tak sedekahkan ya Allah, pokoknya saya selamat gitu kan. Itu sudah mau tenggelam, terus itu kan, terus jalan gitu, selamat. Ya Allah, saya selamatan sapi ya Allah gitu. Sudah kira-kira sudah mau kelihatan gitu pulau, ya Allah, sapi saja gitu kan. Turun terus sampai kira-kira kurang, ya Allah, cukup kambing saja gitu kan. Pas sampai di daratan, salamatan ajam bagi-bagi tetangganya, Innova tetap aman ya. Itu kadang-kadang bohongnya orang gitu. jadi ini kembali kepada itu, karena memang orang yang safar itu luar biasa sungguhannya. Dan yang ketiga adalah wada'watul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Nah, di sini berdasarkan riwayat ini bahwa orang yang sedang digambarkan oleh Rasulullah itu orang yang sedang dalam perjalanan jauh, jadi safar. Dia itu kan sedang melakukan perjalanan jauh, lalu kemudian salat lalu berdoa. Itu yang pertama. Jadi orang yang pertama ini orang yang sedang safar, doanya makbul. Yang kedua, orang ini digambarkan adalah penampilan rambutnya kusut ya. Jadi bajunya itu berdebu gitu kan. Digambarkan di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min as'asa akbar di timrain la yu'bah laula aqsama 'ala Allahi la abarrah." Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang kusut tidak diacuhkan, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya sering menggambarkan, hati-hati dengan orang-orang yang di jalan cuma pasukan kuning misalnya. Hati-hati, itu orang-orang ikhlas, minta doa sama mereka. Orang-orang yang baik-baik di jalan, jangan kemudian kita ngejek apa itu, jangan ya. Ada banyak orang yang punya kebiasaan itu. Kalau Umar itu sempat juga sama anak-anak kecil, sini sana, doakan Umar, karena anak kecil itu tidak punya dosa, doakan ikuti Umar, ya Allah ampuni dosanya Umar, begitu Bapak. Jadi jangan pernah mengejek. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan berapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kelihatannya dekil, bajunya biasa saja, berdebu gitu yang kusut, tapi ternyata saat dia bersumpah atas nama Allah dan dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini ada pada orang ini lagi perjalanan, lagi safar, pakaiannya sudah berdebu lalu kusut, sudah ada. Jadi untuk tanda-tanda akan diterima berdoa itu
sudah semakin dekat gitu. Yang ketiga, orang ini berdoa sambil mengangkat, menandahkan tangannya, mengatakan ya Rob kepada Allah, Tuhan, Tuhan. Di dalam riwayat Salman Al-Farisi itu Nabi SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilai ayyuradduhuma sifran khabitain. Jadi sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang sudah menengadahkan tangan meminta kepada Allah, zat yang maha kaya raya, kaya, raja di raja. Ketika ada seorang hamba yang sudah menengadahkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah malu untuk tidak memberi hambanya itu apa yang dia minta. Dia tidak ingin hambanya kemudian menurunkan tangannya lalu kemudian tidak dapat apa-apa dari doanya. Dan orang ini ternyata yang ketiga, dia sudah bermodel, digambarkan dalam hadis ini sudah tangannya mengangkat mengatakan ya Rob, ya Rob. Maka di dalam riwayat yang lain itu disebutkan kalau kita mau berdoa kepada Allah itu sebutkan asmaul husna yang sesuai kita. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim. Puji-puji Allah dulu, puji-puji Allah dulu, baru nanti kita minta. Nanti kita bahas di kesempatan lain bagaimana doanya Nabi Ibrahim itu. Nah, orang ini sudah mengatakan ya Rob, ya Rob. Dia menengadahkan tangannya. Allah malu kalau ada hambanya yang meminta kepada Allah lalu kemudian dia turun tidak diberikan apapun. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu ia berdoa berulang menyebut nama Allah. Ya Rob, ya Rob. Kalau tadi menengadahkan tangannya, lalu kemudian yang keempat ini menyebutkan nama Allah. Laqad sa'alallah bil ismil a'dam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'a bihi ajaba. Jadi Allah itu kalau sudah dipuji dengan al-asmaul husna itu, kalau dia kemudian meminta dengan nama akan diberi oleh Allah. Dan kalau dia kemudian memuji Allah, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah akan berikan dengan nama-nama Allah itu. Nah, rupa-rupanya di hadis yang digambarkan oleh Rasulullah ini, orang ini sudah punya model pasti diterima doanya sudah. Apa tadi? Sedang melakukan safar. Yang kedua, dia pakaiannya sederhana, lusuh gitu ya, tidak harus kemudian mentereng-mentereng. Dia orang sederhana. Lalu kemudian menengadahkan tangannya, lalu kemudian menyebut nama Allah. Jadi sudah layak untuk dapat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di situ disebutkan bagaimana kemudian dia akan diterima doanya sementara makanan yang dia makan dari harta yang haram, minuman yang dia minum dari minuman yang haram, pakaian yang dia pakai pakaian haram. Kalau bahasa kita mungkin kendaraan yang dia pakai haram. Bagaimana Allah akan menerima doanya dia? Insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan satu hadis, beliau menyatakan la yakbarullah salatan fi jawfi haram. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang dalam perutnya ada makanan haram. Di kitabnya Imam Az-Zahabi itu Al-Kabair dan juga di Jami'ul Ulum wal Hikamnya Ibnu Rajab itu disebutkan begitu. Ada sesuatu yang haram di perut kita. Seperti itu. Padahal kita perhatikan misalnya, doa itu merupakan inti sholat. Sholat kita ini kan isinya doa. Nah, kalau kemudian ada sesuatu yang tidak baik, memang ditolak semuanya. Dikhawatirkan semua yang kita lakukan kemudian tertolak. Oleh kenapa? Karena ada sesuatu yang haram di dalam diri kita ini. Salat kita, haji kita, apapun yang kita lakukan tidak akan diterima. Sehingga kemudian yang kedua, efek akibat orang yang makan makanan haram itu, dikhawatirkan amalan-amalan lainnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak diterima, hajinya, umrohnya,
tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ada hal yang sangat luar biasa saat menyampaikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajar rajulu hajjan binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharz fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrun ghairu ma'zur. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah fawada'a rijlahu fil gharz fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama la labbaik wala sa'daik, zadaka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur." Jika seorang pergi berangkat haji dengan dana yang baik, dengan harta yang baik, lalu pada saat dia menaruh kakinya di lembah lalu berseru labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, maka para penyuruh langit kemudian mengatakan, Anda memang betul-betul kemudian datang kepada Allah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Namun bila seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, sementara uang yang dia pakai untuk ke haji itu bukan dari harta yang baik, bukan dari harta yang halal, maka saat dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka kemudian penyeru langit menyatakan, tidak ada, kamu tidak memenuhi panggilan Allah, kamu tidak akan baik. Kenapa? Karena uang yang kamu pakai itu adalah dari yang haram, perjalananmu haram, kamu tidak akan mendapatkan kemabruran. Itulah luar biasanya, hati-hati. Jadi doa-doa kita tidak akan terkabulkan. Yang kedua, amal-amal kita dikhawatirkan tertolak kalau kemudian ada yang haram di diri kita ini. Jadi bukan lagi persoalan makanan itu mudah. Ternyata betul kalau Imam Ahmad mengatakan makanan itu urusan agama. Kemudian disebutkan, sekedar saya sampaikan, Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddinnya dan dinukil oleh Imam An-Nawawi menyatakan bahwa ini pendapat ulama Syafi'iyah. Siapa yang hanya memegang harta haram, maka dia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban bayar kafarat, karena dia dianggap tidak memiliki harta. Tidak wajib zakat, karena zakat itu dikeluarkan dari 1/40 harta, sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan semua hartanya itu yang haram itu, karena itu bukan punyanya dia. Ini penting. Jadi jangan kemudian mensiasati harta itu akan jadi halal kalau kemudian berapa persen disedekahkan ke masjid dan fakir miskin. Itu uang dari harta yang tidak baik. Kok enak gitu kan? Itu dia dianggap tidak punya harta, semua harta wajib dikeluarkan itu karena bukan punyanya dia. Makanya disebutkan dalam hadis tadi itu orang yang kemudian seperti itu. Nah, saya lanjutkan, saya singkat saja. Efek yang ketiga bagi orang-orang yang kemudian memakan makanan haram itu, yang ketiga adalah menghilangkan keberkahan. Jadi menganalogkan hadis Rasulullah SAW tentang jual beli, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatuh bai'ihima. Penjual dan pembeli itu dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur, saling terbuka dalam jual beli itu, maka Allah akan berkahi jual beli itu. Tapi kalau ada yang tidak jujur, menyembunyikan, siapa yang berdusta dalam jual beli itu tidak akan dapat keberkahan. Analognya seperti itu.
Jadi kalau kita jujur, terbuka, tidak kemudian bohong, berdusta, maka akan diberi keberkahan. Tapi kalau kita kemudian dapat keuntungan tapi dengan cara menipu, cara bersumpah, menipu supaya kemudian dapat yang banyak dari harta itu, maka keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia secara kuantitas uangnya dapat banyak, untung dapat banyak, tapi Allah akan cabut sebentar lagi karena tidak ada keberkahan. Mungkin dihilang, mungkin dicopet orang, mungkin kebakar, mungkin kena sakit lalu kemudian uangnya habis untuk obat penyakit yang dia derita, tidak akan punya keberkahan. Harta dari hal-hal yang tidak baik tidak akan punya keberkahan. Yang keempat, efek orang yang makan makanan yang haram itu, hatinya akan menjadi rusak. Dia akan menjadi malas untuk taat kepada Allah dan biasanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi saat Imam Ahmad itu ditanya bagaimana seorang bisa kemudian hatinya menjadi lunak, menjadi baik, maka beliau menjawab, dengan makan makanan yang halal. Jadi ada relevansi yang kuat tentang makanan. Kemudian yang kelima, orang yang akan makan makanan haram itu akan selalu dipenuhi dengan kegelisahan dan kehinaan. Dan yang lebih besar yang terakhir itu adalah orang yang biasa memakan makanan yang haram, terutama dari hasil yang tidak baik itu, dia akan diancam dengan azab yang keras nanti di hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Kemudian disebutkan juga dari hadis yang jadi judul buku itu, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Satu daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih patut baginya. Di akhir zaman ini digambarkan oleh Rasulullah SAW di saat orang susah untuk mencari uang. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Nanti di akhir zaman itu akan datang satu masa di mana orang saat kemudian ingin mendapatkan harta, dia sudah tidak peduli lagi apakah harta yang didapat itu dari yang halal atau yang haram, karena susahnya mencari uang. Orang sudah tidak berpikir tentang itu. Kalau Nabi SAW sampai menangis cemas saja makan satu kurma, saatnya nanti orang sudah tidak peduli itu. Maka ingatlah, Rasulullah SAW juga memberikan gambaran, misalnya di antara penipuan-penipuan harta yang bisa didapat, la'anallahu ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. Jangan kemudian kita bersiasat untuk mendapatkan harta itu seperti orang Yahudi yang dilaknat. Qatalallahu al-yahuda lamma haramal alaihim suhumaha jamalu summa ba'u fa'akaluha. Jadi cara-cara orang mensiasati supaya menjadi halal padahal itu haram, itu model pikirannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena ketika Allah mengharamkan lemak babi, lemak bangkai kepada dia, lalu dia siasati, tidak lemaknya yang kemudian dipakai, kemudian dibuat sesuatu yang lain, lalu kemudian dijual, harta dari lemak bangkai itu kemudian dipakai untuk hidup. Itu orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada orang-orang berpikir mensiasati supaya harta yang dia dapat itu dengan jalan mensiasati bagaimana caranya supaya jadi halal, walaupun sebenarnya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka itu cara berpikirnya orang Yahudi seperti itu, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam satu riwayat kepada seorang pengambil zakat, pemungut zakat, ya.
Dia itu ditugasi untuk memungut zakat. Ibnu Latibiyah itu memungut zakat, tapi oleh orang-orang kemudian diberikan, ini zakat, ini hadiah untukmu. Saat itu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, jangan pernah seperti itu, karena nanti harta-harta yang bukan milikmu itu akan menjadi masalah berat di akhirat, akan datang di leher kamu dengan seberat itu. Maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya andaikan kamu duduk-duduk saja kan tidak akan diberi, maka jangan terbiasa itu. Maka disebutkan dalam hadis riwayat yang lain, hadayal ummal gulul, hadiah-hadiah buat para pegawai, hadiah-hadiah buat para pekerja itu bisa menjadi harta yang gulul, harta korup yang berbahaya. Berapa banyak, mohon maaf, misalnya dengan satu situasi tertentu, dengan jabatan tertentu, pejabat dikasih misalnya, dan itu bukan sesuatu yang layak sebenarnya, maka itu menjadi gulul, harta yang berbahaya nanti di akhirat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan kemudian bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat kecuali sudah ditanya 4 hal. Satu diantaranya adalah hartanya didapat dari mana, lalu kemudian dikemanakan. Itulah yang sangat memberatkan seorang hamba dalam proses hisab itu, mengenai harta. Tidak cukup 1 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan. Dari mana? Lalu setelah dapat itu dikemanakan. Luar biasanya tentang masalah ini. Jadi filosofisnya tidak hanya sekedar kita membaca zikir doa bismillah ketika makan, lalu kemudian ingat pada Allah sesudah makan. Filosofis yang penting lagi adalah bahwa saat kita makan harus ditentukan apakah makanan yang kita makan itu halal atau tidak, karena itu punya pengaruh besar tidak hanya kepada kesehatan kita, tetapi pengaruh besar kepada hati kita, pikiran kita, perilaku kita, doa-doa kita, dan amalan-amalan kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.